أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kita akan masuk pada prinsip yang pertama terkait prinsip dalam belajar atau dalam menuntut ilmu. Berkata Syekh waffaqahullah, al-ma'qidul awwalu tathiru wi'a'il ilmi. Baik, qari. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala musannifu hafizahullah ta'ala, al-ma'qidul awwalu tathiru wi'a'il ilmi wa huwa al-qalbu wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhu al-ilmu wa iza dadat taharatuhu dadat qabiliyatul lil ilmi qabiliyatuhu lil ilmi faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nazif. Baik. Berkata Syekh waffaqahullah, al-ma'qidul awwal, prinsip yang pertama. Nah, ini bagi teman-teman yang mau berjuang sama-sama di dunia belajar, khususnya belajar ilmu agama ya. Perlu kita perhatikan prinsip-prinsip dasar ini. Ini sangat basic, ini sangat mendasar. Ini seakan fondasi. Ini baik. Ini bagaikan fondasi. Jadi kita ini mau membangun satu bangunan. Nah, kita butuh paham apa saja fondasi yang perlu kita persiapkan, apa campurannya dan seterusnya, sehingga kita betul-betul kuat dalam membangun sebuah bangunan. Bukan hanya modal semangat belajar, tapi tidak paham fondasinya, sehingga berpotensi pada pertengahan awal perjalanan, bahkan belum sampai pertengahan sudah roboh. Kenapa? Rapuh bangunannya. Nah, maka kita perlu pahami prinsip dasar. Kita perlu pahami fondasinya agar tidak futur dalam bahasa para ulama. Tapi itu futur, kalau dalam bahasa kita mohon maaf ya, hangat-hangat tai ayam. Belajar, ayo semangat. Semua seakan mau dilahap. Tapi jalan 1 bulan, hilang 3 pelajaran. Berikutnya 5 pelajaran, 50%. Pekan berikutnya sudah 70%, tinggal 30% semangatnya belajar. Kenapa? Karena tidak paham fondasi. Baik. Fondasi yang pertama atau prinsip dasar yang pertama dalam belajar adalah, kata beliau, tathiru wi'a'il ilmi. Berupaya untuk membersihkan, mensucikan jiwa kita, batin kita. Jadi dalam belajar itu prinsip dasar yang pertama apa? Berupaya untuk membersihkan, menjernihkan hati kita dari berbagai bentuk kotoran. Sehingga kalau dalam bahasa kontemporer orang sering bilang apa? Fokus. Gitu ya. Harus fokus. Di bidang apa saja itu, bukan cuma di bidang agama. Di bidang umum pun orang kalau tidak fokus tidak akan pernah menjadi orang yang pakar, gitu ya. Tidak akan pernah menjadi orang pakar. Bahkan dalam beberapa penelitian itu, untuk menjadi seorang yang profesional itu butuh ribuan jam kita mentelaah satu materi yang ingin kita pakari. Kalau kita tidak mampu itu, artinya kita tidak fokus. Nah, sehingga cara kita untuk sampai pada titik fokus, kita harus memiliki hati yang bersih, hati yang jernih, tidak terkontaminasi. Nah, kalau dalam bahasa syariat apa? Tahrul qalbi, mensucikan hati, mensucikan jiwa. Apalagi yang kita mau bawa ini adalah ilmu agama, tidak main-main. Ilmu agama ini, syariat ini bahkan mau diamanahkan kepada jibal, gunung-gunung itu. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Jibal itu kata plural ya, kata jamak. Itu gunung-gunung itu menolak untuk dititipkan syariat yang begitu agung ini.
Wa ashfaqna minha, dan merasa tidak mampu. Bukit-bukit, pegunungan, lautan tidak merasa mampu dengan syariat yang begitu agung itu. Wa hamalahal insan, tapi manusia merasa mampu. Hebat manusia itu sebenarnya. Tapi di sisi lain di ayat yang berbeda Allah mengucapkan wa kanal insanu dha'ifa. Di sisi lain manusia itu juga ada sisi lemahnya. Nah, maka disitulah kita butuh apa? Terus pembenahan hati terutama. Karena ilmu yang terbaik ketika meresap ke dalam kalbu. Bukan sekedar pemahaman teori, tapi meresap ke dalam kalbu dan jiwa. Kata beliau, wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhu ilmu. Sesuai dengan kadar bersihnya hati kita, fokusnya hati kita, maka ilmu pun akan masuk sesuai dengan kadar itu. Jadi semakin kadar kita menurun menjadi 70% fokus dan kebersihan hati kita, ya ilmu juga masuknya segitu. Kita mampu 100% mengoptimalisasi hati kita, jiwa kita untuk siap dengan pembelajaran, maka ilmu pun akan siap untuk masuk. Karena hati itu bak wadahnya ilmu gitu. Kalau wadah itu sudah kotor, air jernih pun akan terkontaminasi. Gitu ya. Nah, maka wadah itu harus dipersiapkan. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Semakin bagus kebersihannya, fokusnya, maka akan semakin cocok ilmu itu, pelajaran itu masuk ke dalam jiwa tersebut. Semakin kotor semakin menjauh gitu. Semakin tidak bisa, semakin tidak ketemu bak minyak dan air gitu. Nah, maka untuk sebagian orang mungkin susah sekali mempelajari materi ini. Kenapa? Nah, coba dibenahi dulu. Coba introspeksi diri. Jangan-jangan hati kita ini yang sedang tidak fokus, banyak masalah, banyak cari masalah gitu. Banyak ngutang, ditagih tidak selesai-selesai, padahal punya uang. Banyak sekali problematika yang membuat hati kita akhirnya tidak fokus dalam belajar, tidak bersih, tidak jernih. Nah, itulah yang membuat kita kadang rumit untuk menerima materi pelajaran. Kemudian beliau melanjutkan, faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinah. Siapa yang menghendaki ilmu agama, falyuzayyin batinah, maka hendaklah ia mensucikan, mengindahkan jiwanya. Wa yutahhir qalbahu min najasatihi, dan membersihkan hatinya dari kotoran. Membersihkan hatinya dari kotoran. Fal ilmu jauharun latifun. Kenapa? Karena ilmu itu adalah permata yang mulia, permata yang begitu indah. La yasluhu illa lil qalbin nadhif. Permata itu tidak akan pernah masuk ke dalam wadah yang kotor. Jadi selama wadah dalam hati ini masih banyak kotornya, ya wajar kalau materi itu susah untuk masuk ke dalam. Karena tidak ketemu dia ini, tidak bakal pernah ketemu. Nah, wasil. Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini. Ahaduhuma taharatu min najasati syubuhat. Al-akhir taharatu min najasati wal akhar taharatu min najasati asyahawat. Kemudian kalau kita dari tadi berbicara tentang bagaimana perlunya seorang pelajar, penuntut ilmu itu untuk membersihkan, mensucikan jiwanya dari berbagai bentuk kotoran, noda gitu ya. Maka pertanyaannya, kotoran yang seperti apa yang diinginkan, atau kotoran seperti apa yang harus dibersihkan dari hati kita, dari jiwa kita, terkait khususnya pada tema-tema ilmu syariat, ilmu agama. Kata beliau, wa taharatul qalbi tarju ila aslaini 'azimain. Dan kesucian hati itu, kebersihan jiwa itu kembali pada dua pokok dasar. Yang pertama, taharatuhu min najasati syubhat. Bersihnya jiwa kita dari kotoran syubhat. Bersihnya hati kita dari kotoran syubhat. Ini yang pertama. Apa itu syubhat? Kata para ulama, syubhat adalah pengetahuan yang merusak akal sehat kita dan agama kita. Pengetahuan yang merusak akal sehat kita dan agama kita. Sehingga kalau ada pemikiran-pemikiran yang berkata, ya jilbab itu untuk masa-masa modern seperti ini, ya tidak menjadi wajib.
Jadi terbuka, asal tetap jaga sholat, ya sudah bagus. Itu ada sebagian orang. Ini syubhat. Ini merusak apa? Merusak akal sehat seorang muslim. Merusak yang namanya agama, prinsip dasar agama Islam. Ya sholat itu aksesoris, formalitas saja. Intinya bagaimana menjaga hatinya. Begitu juga pakaian hijab, kenapa harus bercadar, kenapa harus pakai kain besar-besar, harus menutup dan lain sebagainya. Bukan masalah apa casingnya kata mereka, tapi masalah isinya. Nah, bagaimana isinya Anda mau bersih kalau Anda saja menolak syariat Islam? Nah, jilbab itu, hijab itu adalah syariat yang sangat dasar, prinsip dalam syariat kita. Anda menolak itu mengatakan hati Anda bersih, kan gitu. Kalau orang yang pakai hijab syar'i saja dianggap belum tentu bersih, apalagi komi yang cuman pakai kain satu helai, bisa jadi lebih kotor gitu. Jadi jangan kasih perbandingan yang tidak apple to apple gitu. Kadang-kadang orang liberal ini datang dengan perbandingan yang tidak apple to apple. Ketemunya orang awam kaum muslimin yang iyo. Itulah pentingnya belajar agar kita bisa mengantisipasi noda-noda syubhat. Bahkan tokoh agama kadang berbicara jilbab tidak wajib, terbuka tidak ada masalah. Orang awam akan melihat, tokoh agama pakai songkok. Semua di sini pakai songkok. Hanya modal pakai songkok jadi tokoh agama. Repot. Sehingga pemahaman yang benar adalah pemahaman yang jauh dari syubhat. Apa itu? Ilmu yang datang dari qala Allah, apa kata Allah, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma qala sahabat, dan apa yang dikatakan, yang ditafsirkan oleh para sahabat sebagai pewaris Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah syubhat. Jadi kita berupaya untuk membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran syubhat. Saya tidak bisa membantah, Ustaz, diam. Jangan berlagak sok alim gitu. Ini juga para pelajar awal-awal ini kadang-kadang baru hijrah, kadang-kadang saya dapati teman-teman ini sok berlagak juga menjadi pendebat gitu di medsos kadang-kadang. Dia tidak tahu yang dia debat ini juga orang yang kadang iseng pengen kasih syubhat. Senang dia dibantah, itu justru senang dibantah gitu. Dia bantah balik, dia pancing Anda dengan teori-teori mereka sehingga Anda pun melakukan satu statement yang justru menyimpang dari syariat. Terpleset Anda. Kalau ada orang berdebat gitu, sampaikan apa yang perlu disampaikan dari dasar-dasar dalil. Setelah itu tidak usah terpancing untuk mendebat. Dia, kalau bisa tinggalkan saja medsos itu. Kecuali betul-betul kamu ingin share sesuatu yang murni manfaat, edukasi misalnya, silakan. Konten-konten ilmiah. Tapi jangan atau hindari debat kusir. Apalagi di dunia medsos, yang kamu tidak tahu siapa yang berdebat dengan kamu ini. Kadang-kadang ini tidak ada orangnya juga gitu. Anonim, tidak ada orangnya siapa. Maka hindari itu. Gunakan pada hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Baik, itu terkait kotoran yang pertama itu syubhat. Yang kedua adalah kotoran syahwat. Jadi kotoran yang pertama adalah syubhat, yang kedua adalah syahwat. Syubhat berkaitan dengan ilmu dan pemikiran akal sehat manusia atau kaum muslimin. Syahwat berkaitan dengan kotoran apa? Maksiat. Kotoran maksiat. Sehingga dalam ayat itu dikatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Jadi Allah mengatakan, Allah yang mengutus Muhammad sebagai rasulnya apa? Huwallazi arsala rasulahu bil huda, dengan huda. Apa huda ini kata para ahli tafsir? Huda adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, apa dinil haq? Amal salih. Jadi dengan ilmu dan amal salih, dua syubhat atau dua kotoran tadi akan hilang. Jadi apa penawar dari dua penyakit tadi? Itu penyakit syahwat dan syubhat. Kata para ulama, ilmu dan amal salih. Ilmu akan menafikan segala syubhat, amal saleh akan menafikan segala syahwat. Gitu ya. Jadi dua hal ini yang harus kita hindari, yaitu syahwat dan syubhat. Caranya belajar amal saleh. Makanya selalu diucapkan dalam ayat itu, innal ladzina amanu, tidak sekedar amanu tapi bergandeng dengan wa amilu shalihat. Jadi orang beriman itu punya dasar ilmu tentang iman, dia harus implementasikan, dia harus aplikasikan pada tatanan amal saleh, amal kebajikan.
Baik. Kemudian iqra ya akhi. Wa iza kunta tastahi min nazari makhluqin mithlika ila wasakhi thawbika fastahi min nazarillahi ila qalbika wa fihi ihanun fabalaya wa zunubun wa khotoya. Wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kemudian beliau berkata, wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mithlika ila wasakhi thawbik, kalau sekiranya Anda itu malu dilihat oleh orang-orang di sekitar kita, pakaiannya kotor, penuh dengan noda, malu dah kita? Malu. Datang ke masjid atau datang ke acara-acara mewah, coba kita pakai pakaian putih penuh kotoran gitu, yang belum dicuci, malu dah kita? Malu. Maka kata beliau, kalau dengan manusia saja kamu malu, fastahi min nadharillah ila qalbik. Harusnya kita lebih malu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala yang mampu melihat isi hati manusia, isi hati makhluk. Jadi kalau kita saja dengan orang lain, malu saya harus pakai baju gagah. Masa sama Allah tidak malu? Iya, kadang-kadang kita memang jatuh tergelincir pada dosa, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairu al-khata'in at-tawwab." Sebaik-baik orang yang tergelincir pada dosa, kesalahan adalah orang yang mau kembali. At-taib. Apa itu taib? Alladhi yarji'u ila al-haq. Yang kembali pada kebaikan. Yang mau memperbaiki kesalahan. Nah. Kata beliau, fastahi min nadharillahi ila qalbik. Malulah Anda bila Allah melihat dirimu, hatimu yang apa kata beliau? Fihi ihanun wa balaya. Hatimu kadang-kadang itu penuh dendam, penuh hasud dengan orang lain, penyakit-penyakit hati. Wa dzunubun wa khataya, juga penuh dengan dosa. Harusnya kita lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam hati kita itu penuh dengan dendam, penuh dengan hasud, kebencian dengan saudara muslim, penuh dengan dosa. Kita malu seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fi sahih Muslim an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yanzuru, tidak melihat, tidak melirik ila suwarikum wa amwalikum, pada penampilan kalian, pada face kalian, pada postur tubuh kalian. Allah tidak lihat itu. Ini ganteng, ini jelek, ini putih, ini bersih. Allah tidak lihat itu. Tapi apa yang Allah lihat? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hati kita. Hati kita yang Allah lihat. Wa a'malikum, dan juga amal saleh. Oleh karena itu jangan kita mudah berbangga dengan apa yang Allah berikan pada penampilan lahir kita ini. Tidak perlu ada yang dibanggakan. Ketampanan, harta, mobil, pakaian, HP, apa lagi yang mau kita banggakan? Toh pada akhirnya kita meninggal. Yang tersisa apa? Amal saleh yang mengikuti kita. Justru kita harusnya malu punya harta berlebih, punya kegagahan fisik, punya apa-apa, tapi kita tidak pernah mau menginjakkan atau melangkahkan kaki kita menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Kita tidak pernah mau bangun di sepertiga malam untuk bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita malu sebenarnya. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan tertolak persaksian orang yang tidak pernah bangun malam untuk tahajud dan witir. Sebagian ulama keras dalam masalah tahajud. Maka ikhwatul Islam, azanillahu wa yakum, hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita banyak berbangga-bangga dengan apa? Penampilan zahir kita.
Toh pada akhirnya yang Allah lirik, yang Allah perhatikan adalah penampilan qalb kita, hati kita, dan juga amalan kita. Dan ingat, amalan itu tidak harus kuantitasnya, tapi kualitas, gitu ya. Amalan itu tidak harus banyak, ini itu dilakukan, tapi begini tiba-tiba jatuh seketika itu. Sebulan jatuh, tidak mampu. Tapi amalan itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairul a'mali, sebaik-baik amalan, adwamuha wa in qalla. Yang konsisten, yang kontinu, walaupun sedikit. Itulah kualitas amalan. Sehingga dalam Al-Quran, dalam awal surat Tabarak, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan untuk ujian. Ada hidup, ada mati. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum, siapa yang paling baik, ahsanu amala, amalannya. Bukan yang paling banyak. Allah tidak katakan ayyukum aktsaru amalan, yang paling banyak amalannya, tapi ayyukum ahsanu amalan, siapa yang paling baik kualitas amalannya. Makanya jangan terlalu tanattu', kata Rasulullah SAW. Tanattu', ta'assuf, apa itu? Berlebih-lebihan mau beramal, ini dilakukan, tapi habis itu patah semangat. Baik. Fadhal Syekh, paragraf terakhir. Man tahhara qalbahu fihi al-ilmu halla wa man lam yarfa' minhu tajasatahu wada'ahu al-ilmu wartahala. Qala Sahlu bin Abdullah, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nuru wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu azza wa jalla. Beliau berkata di akhir paragraf, man tahhara qalbahu fihi al-ilmu halla. Siapa yang mensucikan, membersihkan hatinya, bisa fokus, menjauhkan dirinya dari dua penyakit tadi, fihi al-ilmu halla, ilmu pun akan mudah masuk, meresap. Wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahal. Dan siapa yang belum mampu untuk membersihkan hatinya dari apa tadi? Kotoran itu, entah itu syubhat atau syahwat, wada'ahu al-ilmu wartahal. Ilmu pun akan pergi, meninggalkan dirinya. Wartahal, irtahal itu baik, tinggal. Jadi ilmu pun akan pergi. Berkata Sahal ibn Abdullah, salah seorang tabi'in, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur. Haram maksudnya apa? Tidak akan pernah masuk ilmu atau cahaya pada hati yang apa? Fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Ilmu, cahaya tidak akan pernah masuk pada hati yang penuh dengan kotoran. Jadi ada kotoran yang Allah benci itu, maka sama sekali ilmu tidak akan pernah mau meresap ke dalam hatinya. Kalaupun meresap, ya mungkin hanya sebatas teori, tapi tidak akan pernah menjadi satu ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, yang tidak membuahkan apa? Nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal saleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, al-ma'qidus tsani. Lanjut, prinsip yang kedua. Al-ma'qidus tsani ikhlasu an-niyyati fihi. Inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha wa sullamu wusuliha. Qala ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Wa fi as-sahihaini an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa. Kemudian pada prinsip yang kedua, tadi prinsip yang pertama, yaitu mencoba membersihkan wadah sebelum dituang ilmu. Yang kedua, prinsipnya adalah ikhlasun niyyati fihi, mengikhlaskan hati. Kalau tadi mempersiapkan wadahnya, dibersihkan dulu, dicuci dulu, setelah itu dipersiapkan keikhlasannya. Dipersiapkan apa? Keikhlasan dalam belajar. Beliau berkata, inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha. Sesungguhnya keikhlasan amal itu adalah fondasi diterimanya amal.
wa sullamu wusuliha, dan juga menjadi satu tangga atau tingkat agar sampai pada kualitas amal yang baik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan mukhlisin, yaitu menghadirkan keikhlasan di dalam hatinya. Di dalam dua hadis sahih atau di dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, an Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'malu binniyah, amalan itu tergantung niatnya. Wa likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan ganjaran sesuai niat. Sehingga penting yang namanya keikhlasan. Penting yang namanya keikhlasan sebagai fondasi kedua dalam belajar. Baik, masih wa ma sabaqa man sabaqa wala wasala man wasala minas salafis salihina illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Qala Abu Bakrin al-Marrudi, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdullah yakni Ahmad bin al-Hanbal wa zakara lahu as-sidqa wal ikhlasa. Faqala Abu Abdullah bihaza irtafa'al qaumu wa innama yanalul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasihi. Kemudian beliau melanjutkan, wa ma sabaqa man sabaq wa la wasala man wasal minas salafis salihin. Tidaklah kaum salaf terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka sampai kepada puncak keilmuan kecuali dengan apa? Illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Kecuali mereka itu sudah punya fondasi yang kuat terkait keikhlasan. Jadi orang dulu itu kenapa kok berhasil dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dan Allah menjaga agamanya di masa-masa itu. Makanya dikatakan sebagai generasi emas umat ini. Kapan generasi emas umat ini? Sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. 3 generasi awal. Ini adalah generasi emas umat ini. Disitulah berkembang yang namanya keilmuan Islam. Dari ilmu hadis, usul fiqih, ilmu fiqih dibukukan, dikodifikasi, ditadwin, ilmu tafsir dan seterusnya, itu hidup di era-era ini. Kenapa? Kata mereka, kata beliau hafizahullah, illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Karena mereka punya tingkat keikhlasan yang kokoh, yang kuat. Punya tingkat keikhlasan yang kuat. Qala Abu Bakar al-Marrudi, berkata Abu Bakar al-Marrudi, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah, aku mendengar seseorang bertanya kepada siapa? Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad ini masuk di eranya muridnya tabi'ut tabi'in. Di era beliau juga mulai banyak yang namanya pembukuan hadis. Bahkan dalam beberapa riwayat Imam Ahmad dikatakan, hafiztu alfi hadis. Aku menghafal 1 juta riwayat hadis. Imam Ahmad, aku menghafal 1 juta riwayat hadis. Bukan hadisnya, matanya itu tidak sampai 1 juta, tapi riwayat jalur sanad itu bisa sampai 1 juta. Dan beliau hafal itu. Kata beliau, dan aku tidak menghafalkan 1 hadis kecuali langsung aku amalkan. Dan aku tidak melangkah ke hadis berikutnya kecuali sudah mengamalkan hadis sebelumnya. Banyak kalau kita mengkaji cerita-cerita para ulama, di antaranya Abu Zur'ah, kata beliau, aku menghafal 300,000 hadis. Aku menghafal 300,000 hadis. Kahifzi, sebagaimana hafalanku li surat Al-Ikhlas, terhadap surat Al-Ikhlas. 300,000 hadis beliau hafal seperti menghafal surat Al-Ikhlas. Kalau kita menghafal Al-Fatihah seperti surat Al-Ikhlas, sama saja lancar memang, karena sering didengar. Nah pertanyaannya, hadis-hadis ini berapa kuat kita menghafal hadis-hadis? 300,000 hadis. Saya menghafalnya seperti membaca surat Al-Ikhlas. Itu surat Al-Ikhlas. Coba yang masih murojaah surat Al-Ikhlas. Mungkin ada yang sudah 1 bulan tidak murojaah Al-Ikhlas, tapi masih lancar. Nah hafalan Abu Zur'ah itu terhadap 300,000 hadis sama seperti hafalan beliau terhadap Al-Ikhlas. Kita ini tidak ada setai kukunya para ulama, tapi sudah lancang berbicara tentang ulama. Maka kita perlu sadar diri. Baik.
Berkata seseorang kepada Ahmad bin Hanbal, apa kata beliau? Bertanya tentang apa itu sidq, kejujuran dan keikhlasan dalam belajar. Jadi berbicara, mereka berdiskusi tentang kejujuran dan keikhlasan dalam belajar. Kemudian Imam Ahmad berkata, memberikan kesimpulan, bihadza irtafa'al qaum. Dengan keikhlasan dan kejujuran, suatu masyarakat akan diangkat derajatnya. Dengan keikhlasan dan kejujuran, satu golongan, satu kelompok akan diangkat derajatnya. Dengan kejujuran dan keikhlasan dalam belajar, seorang penuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan main-main dengan ulama. Ulama itu orang yang menjaga agama Allah di muka bumi. Mereka sebagai pewaris Nabi. Mungkin kadang mereka ada yang kita lihat miskin dan lain sebagainya, tapi ingat sisi derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu tinggi. Kemudian beliau berkata, wa inna ma yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Orang dapat menghasilkan memahami suatu ilmu itu dengan kadar keikhlasannya. Kemudian kita akan masuk pada apa sih keikhlasan itu. Nah, dari tadi kita berbicara tentang keikhlasan dalam belajar. Sekarang pertanyaannya, apa itu keikhlasan dalam belajar, dalam menuntut ilmu? Nah, iqra itu. Wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usulin biha tatahaqqaqu niyyatul ilmi lil muta'allimi iza qasadaha. Baik, ikhlas dalam belajar, dalam menuntut ilmu itu ada 4 unsurnya. Ikhlas dalam belajar, dalam menuntut ilmu itu memiliki 4 unsur. Apa yang pertama? Nah, al-awwalu raf'ul jahli an nafsihi bita'rifiha ma'alaiha minal ubudiyyati wa iqafiha ala maqasidil amri wan nahyi. Baik, unsur yang pertama dalam keikhlasan menuntut ilmu adalah raf'ul jahli an nafsihi. Niatkan untuk apa? Mengangkat kejahilan dari diri kita. Itu yang pertama. Ketika belajar itu, niat kita yang pertama adalah untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Agar kita paham, oh ini halal, ini haram, ini amal salih, ini amal buruk. Kemudian kita implementasikan dalam amalan. Itu yang pertama. Bukan untuk belajar, untuk apa? Menjelek-jelekan orang, untuk menghakimi orang lain, bukan. Kalau niat kita belajar untuk menghakimi orang lain, itu niat yang keliru. Sehingga wajar saja kalau ternyata ilmunya tidak menjadi ilmu yang berkah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, As-sani raf'ul jahli 'anil khalqi bi ta'limihim wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim. Nah, kemudian unsur yang kedua terkait keikhlasan dalam menuntut ilmu, yaitu raf'ul jahli 'anil khalqi. Setelah kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita niatkan pula untuk menghilangkan kebodohan dari orang terdekat kita. Orang lain maksudnya. Dengan cara apa? Mengedukasi, mengajarkan mereka. Apalagi yang sudah berkeluarga, mulai dari keluarga kita, anak-anak kita, beri edukasi, ajar mereka sholat, dasar-dasar Islam, dasar-dasar iman. Tetangga kita, masyarakat kita, keluarga kita, ajarkan mereka tentang ilmu agama yang kita paham. Dan itu sesuai dengan kapasitas. Jangan melampaui kapasitas Anda gitu. Belajar baru 1 bulan, itu pun bukan sekali. Yang mau dibahas ini perihal-perihal yang sulit, yang rumit. Ya Anda bahkan tergelincir. Anda akan tergelincir. Baik, yang ketiga. Ats-tsalisu ihya'ul ilmi wa hifzuhu minad doyya'i. Baik, yang ketiga, unsur yang ketiga adalah niatkan untuk menghidupkan ilmu. Menghidupkan ilmu. Dengan cara Pak menghafal, dilestarikan ilmu itu. Kita niat belajar itu agar kita bisa menjaga ilmu, melestarikan ilmu, sehingga terbentuklah yang namanya dakwah dan tarbiyah. Bagaimana kita teriak dakwah, tarbiyah, disuruh duduk di majelis ilmu tidak siap. Berarti Anda tidak siap, saudara. Anda tidak kuat. Biarkan orang lain yang mengambil jatah dakwah dan tarbiyah. Kalau Anda sendiri tidak kuat mampu untuk duduk belajar. Tapi kalau ngomong politik setiap hari, Pak, debat sana sini, pilpres ini apa, paslon A, B, C, kuat berjam-jam, nonton debat berjam-jam kuat. Suruh duduk di majelis ilmu 1 jam belajar,
mohon maaf, tapi saya ada acara ini, saya ada kendala ini, banyak sekali alasan. Tapi kalau untuk nonton debat berjam-jam itu, dari jam 8 sampai jam 1 malam. Kuat. Kenapa? Karena sudah terlalu cinta dengan itu dan lupa bahwa dia punya kewajiban untuk belajar. Teriak dakwah tarbiyah, tapi tidak mau belajar. Itu sama dengan analoginya apa? Orang berwudu pakai air kencing. Tidak ada hasil apa. Gitu ya. Baik, itu yang ketiga, unsur dari keikhlasan. Kemudian yang terakhir, Ar-rabi'u al-amalu bil ilmi. nah, yang terakhir, unsur keikhlasan dalam menuntut ilmu adalah niatkan untuk amalkan. Setelah kita paham, kita niatkan betul, ya Allah, berilah saya taufik dan hidayahmu untuk mengamalkan ilmu yang saya paham. Makanya kalau sudah paham, pelan-pelan diterapkan semampu kita. Minta taufik kepada Allah agar kita mampu untuk merealisasikan, menerapkan ilmu yang kita paham. Sudah tahu bahwasanya menjawab salam itu wajib hukumnya. Ketika ada yang salam, Assalamualaikum, cuma dijawab, habis itu muka berpaling. Nah ini, gimana mau menerapkan ilmu? Padahal menjawab salam itu hukumnya wajib bagi seorang muslim. Disalami cuma menghindar. Ini berarti kita belum mampu menerapkan apa yang kita pelajari. Maka minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar 4 unsur ini, apa tadi yang pertama dalam keikhlasan? Menghilangkan kebodohan dari diri kita. Kemudian yang kedua, menghilangkan kebodohan dari orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, menghidupkan ilmu, melestarikan ilmu di sekitar kita. Yang terakhir adalah niatkan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Inilah 4 unsur keikhlasan dalam menuntut ilmu. Jadi sekali lagi, Anda teriak-teriak dakwah tarbiyah tapi masih malas belajar, duduk di majelis ilmu, perlu dievaluasi, perlu diintrospeksi diri kita agar kita menjadi orang yang lebih kuat dalam belajar, kemudian nanti setelah itu melestarikan ilmu serta mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Wallahu taala alam bissawab. Karena sebentar lagi masuk waktu Isya, mungkin saya cukupkan. Insyaallah paragraf-paragraf berikutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada kebenaran, keutamaan, maka datangnya dari Allah Azza wa Jalla sebagai zat yang maha mulia dan maha sempurna, khaliquna wa raziquna wa rabbuna alamin. Dan bila ada kekurangan, kealpaan, kelalaian, perkataan yang kurang pas, itu murni dari kami pribadi sebagai makhluk yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.